Penyidik Barreskrim Polri menyerahkan 3 tersangka kasus Red Notice Joko Chandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2 dari 3 tersangka yang merupakan jenderal polisi datang dengan memakai baju tahanan namun tidak diborgol. Tiga tersangka kasus penghapusan Red Notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali tiba di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pagi tadi. Mereka datang dengan didampingi penyidik dan anggota Provos Mabes Polri. 2 tersangka yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo datang menggunakan baju tahanan, namun tidak diborgol. Sementara Tommy Sumardi menggunakan kemeja putih. Ketiga tersangka ini berada di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka tahap 2 setelah berkas penyidikan ketiganya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Selanjutnya tinggal menunggu jadwal persidangan. Pemilik distro pakaian di Lamongan, Jawa Timur ditangkap polisi atas dugaan pencabulan 16 wanita. Tersangka mengiming-imingi korbannya untuk menjadi model distro miliknya. Sekilas tak ada yang berbeda dengan distro alias toko pakaian ini. Tapi disinilah kisah pemilik distro cabul bermula. Dengan bermodus menjadikan korban sebagai model, tersangka mencabuli belasan gadis di desanya. Bahkan ada juga yang di bawah umur. Perbuatannya terbongkar saat para korban melapor ke polisi. 16 korban yang salah satunya masih di bawah umur mengaku ditawari menjadi model. Saat mencoba pakaian di ruang ganti, tersangka melancarkan aksinya. Diawali dari adanya laporan dari beberapa korban terkait dengan pencabulan. Kemudian kita laksanakan penyelidikan terkait beberapa korban ini. Ada 16 korban. 16 korban, namun salah satunya ada beberapa yang masih di bawah umur. 1 yang masih di bawah umur, selebihnya sudah dewasa. Ini modusnya, korban ini diminta untuk menjadi mengendorse pakaian yang dimiliki oleh tersangka. Hukuman untuk pelaku pencabulan tak main-main. Tersangka diancam hukuman sedikitnya 9 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Mengaku sebagai dukun yang bisa mengobati corona, seorang sopir angkot di Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, mencabuli 10 wanita. Polsek Jati Uwung menyiapkan posko aduan bagi masyarakat yang merasa jadi korban kejahatan pelaku. Tersangka Sukardi digiring petugas unit reserse kriminal Polsek Jati Uwung setelah ditangkap di rumah saudaranya tanpa perlawanan di bilangan Jati Uwung, Kota Tangerang pada Jumat dini hari tadi. Penangkapan berdasarkan 10 laporan wanita yang mengaku menjadi korban pencabulan tersangka. Kapolsek Jati Uwung, Kompol Aditya Sembiring mengatakan tersangka mengaku sebagai dukun yang mampu menyembuhkan corona dengan terapi khusus. Para korban kemudian mengikuti terapi khusus itu yang disebut tersangka mampu meningkatkan imunitas tubuh. Banyak warga yang tertarik untuk melakukan atau mencoba terapi pengobatan yang dilakukan oleh pelaku ini. Membuka khusus wanita aja itu seperti apa? Untuk COVID-19 ini, untuk terapi ini, dari keterangan sementara yang diberikan kepada kami dari pelaku, ini sementara dia melayani hanya wanita. Jadi tersangka ini datang ke rumah korban, kemudian melakukan pemijatan, termasuk ke daerah organ vital, kemudian dilumuri minyak. Setelah itu tersangka meminta korban untuk mandi. Nah, pada saat mandi ini tersangka juga mewajibkan dia yang memandikan korbannya. Tersangka Sukardi berdalih terapi yang dilakukan pada korban untuk enteng jodoh sehingga terbebas dari berbagai penyakit termasuk corona. Tempatnya di mana tuh Pak? Kamar mandi Pak. Di dalam kamar mandi ya, tapi terbuka pintunya. Alasannya tuh Bapak melakukan seperti itu apa Pak? Ya, dia pengen dapat jodoh. Dapat jodoh, ya. Terus? Ya udah kamu wangi mandi aja. Oh, jadi Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Jati Uwung dan dijerat pasal 289 KUHP tentang asusila dengan ancaman pidana 9 tahun penjara.
Polsek Jatiwung menyiapkan posko pengaduan untuk memfasilitasi warga yang pernah merasa dirugikan perbuatan tersangka. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, berdalih bisa memberikan kekuatan mistis. Seorang pria parubaya dibekuk polisi karena ulahnya mencabuli gadis di bawah umur. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya lebih dari 1 kali dan dengan korban yang berbeda. Inilah Kodar, pria berusia 56 tahun ini lesu saat petugas dari Polresta Sidoarjo menggelandangnya untuk dimintai keterangan terkait ulahnya mencabuli wanita di bawah umur warga Porong Sidoarjo. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku memiliki kesaktian. Jadi yang bersangkutan dengan modus operandi memberikan jimat. Jadi yang bersangkutan ternyata masih ada hubungan famili. Jadi ini jimatnya. Jadi jimat ini diberikan kepada korban, terus disampaikan bahwa ini bisa melindungi dari roh halus. Nah, setelah itu yang bersangkutan membujuk untuk masuk kamar. Setelah masuk kamar diberikan minuman. Katanya korban merasa sedikit pusing. Setelah itu dilepas pakaiannya dan kemudian disetujui. Pelaku ditangkap petugas di rumahnya tanpa perlawanan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan pakaian yang digunakan korban saat dicabuli dan cambuk dari tembaga sebagai barang bukti. Pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya sudah lebih dari 1 kali dengan korban yang berbeda. Pengakuan tersangka sudah berapa kali melakukan yang sama, Dan? Kalau pengakuan tersangka 1 kali, akan tetapi sebelumnya yang bersangkutan juga pernah melakukan kepada pembantu rumah tangga korban. Kini tersangka mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolresta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Seorang dukun palsu yang mengaku mampu menggandakan uang diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota. Belakangan diketahui uang hasil penggandaan tersebut merupakan uang palsu. Inilah Musrilan, warga desa Mojodadi, Mojokerto, Jawa Timur. Ia mengaku-ngaku sebagai dukun yang memiliki kemampuan supranatural bisa menggandakan uang. Padahal uang yang disebut-sebut sebagai hasil penggandaannya itu ternyata adalah uang palsu. Akal bulus dukun palsu pengganda uang ini terbongkar setelah salah satu korban yang melapor ke Polres Mojokerto. Korban merugi hingga 80 juta rupiah. Pada praktiknya, dukun abal-abal itu meminta korbannya membawa uang pecahan 20.000 sebesar 4 juta rupiah untuk digandakan di dalam tungku. Tersangka mengaku uang tersebut akan digandakan menjadi 20 juta rupiah yang ternyata uang palsu. Artinya pelaku ini pengedar atau pembuat seperti apa, Bu? Dia mengedarkan. Mengedarkan uang palsu ya? Ya, yang membuat sudah dilakukan penangkapan oleh Polrestabes Surabaya. Ini nilainya berapa, Bu, uang palsu ini, Bu? Uang palsu di sini senilai 18 juta rupiah. Kurang lebih 18 juta rupiah. Yang 4 juta kita ini adalah uang asli dalam kemasan 2 ribuan. Salah satu contoh aja. Penipuan dan peredaran uang palsu ini terbongkar saat korban membayar bensin di SPBU. Tak disangka uang yang dipakai ternyata palsu. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Menjanjikan mampu mendatangkan samurai antik dari Jepang bernilai triliunan rupiah, 2 orang dukun palsu diringkus Satreskrim Polres Batu. Keduanya diringkus setelah korban melapor dan mengaku mengalami kerugian hingga 18 miliar rupiah, namun tidak kunjung mendapatkan samurai sakti. Inilah kedua dukun sakti, Atim Haryono dan Sutris Sutrino, warga desa Ngeroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang akhirnya harus mengakui bahwa tidak sakti alias dukun palsu setelah ditangkap Satreskrim Polres Kota Batu. Kedua tersangka mengelabui korban dengan mengaku bisa mendatangkan samurai King Roll asli dari Jepang yang memiliki harga hingga triliun rupiah. Kepada korban, dua dukun palsu ini mengaku membutuhkan tahapan ritual yang memerlukan biaya sebelum mendatangkan barang tersebut. Dengan iming-iming harga triliunan dan keuntungan berlipat ganda itulah akhirnya korban terpedaya.
hingga melakukan pengiriman uang sejak tahun 2016 dengan total 18 miliar rupiah. Para petugas, korban mengaku terperdaya hingga mengeluarkan 18 miliar rupiah selama 4 tahun lamanya. Karena dua pelaku menakuti korban, jika uang tidak dikirimkan semua tahapan ritual akan gagal. Modusnya dengan berbagai alat yang rekan-rekan bisa lihat di sini, yang bersangkutan memperdayai korban, menyampaikan bahwa bisa menggandakan uang dengan ritual-ritual tertentu. Ini juga kita amankan beberapa kartu, baik itu kartu debit maupun beberapa buku tabungan. Dari penangkapan dan penggeledahan AH dan SS, petugas berhasil mengamankan barang bukti, puluhan ATM dan buku rekening berbagai bank, bukti resi transfer sejak tahun 2016, perangkat ritual abal-abal, dan 2 mobil yang dibeli pelaku dari uang hasil menipu. Seorang aparatur sipil negara di Sleman, Yogyakarta menjadi korban penipuan dukun abal-abal dengan modus penggandaan uang. Korban ditipu akan mendapatkan 30 miliar rupiah jika menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah. Bermodal janji surga berbalut tipu muslihat, 3 kawanan dukun abal-abal ini berhasil menipu mentah-mentah seorang aparatur sipil negara atau ASN di Sleman, Yogyakarta. Mereka menipu korban yang merupakan ASN hingga total mencapai 300 juta rupiah. Modus yang dilakukan para pelaku ini meyakinkan korbannya jika mereka dapat mengobati berbagai penyakit serta dapat menggandakan uang dengan melakukan ritual. Korban yang percaya kemudian menyerahkan uang yang diminta para pelaku sebesar 300 juta rupiah. Uang tersebut kemudian dibungkus kain putih dengan tambahan ritual palsu. Setelah ritual selesai, para pelaku meninggalkan korban dan menjanjikan uangnya akan berlipat ganda setelah 40 hari. Namun setelah korban membongkar bungkusan, ternyata hanya berisi tumpukan potongan kertas putih. Modusnya adalah yang jelas mencari kelengahan dari korban. Di sini setelah menyiapkan uang tunai sebesar 300 juta, ini dimasukkan dalam bak cucian yang dibungkus dengan kain mori. Ini kain mori yang selanjutnya dimasukkan dalam tanah dan di atasnya ditaburi bunga dan pinang serta dikasih dupa. Setelah ritual selesai, kedua pelaku meninggalkan korban. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 jam 2 pagi, korban baru tersadar. Selanjutnya menghubungi pelaku, namun pelaku tersebut tidak bisa. Selain menyita uang tunai 20 juta rupiah serta tumpukan potongan kertas dan juga kain putih pembungkusnya, polisi juga menyita 1 unit mobil yang digunakan para pelaku sebagai barang bukti.